Alhamdulillah sudah 70% masyarakat Indonesia sudah mulai tercerahkan ya. Ya kita jangan berhenti, artinya kita jangan berhenti sampai mereka dari Ba'alawi ini sadar kembali atas posisinya. Itu saja. Terus bagaimana kalau orang yang uskadung istilahnya uskadung cinta, ya kita kasih pemahaman. Kita kasih pemahaman sedikit demi sedikit, insya Allah mereka juga akan memahami. Pada pagi hari ini saya akan bacakan salah satu makalah yang dinukil oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari biar tidak membahas Ba'alawi terus, dan nanti juga istilahnya akan ada hubungan. Begini, di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menukil dari beberapa makalah, termasuk yang disampaikan, ini hadis Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Beliau mengatakan begini, hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Nah ini kita pahami sedikit ya. Jadi kata Rasulullah, ilmu itu sebenarnya adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, ilmu ini kan agama. Kalau kita sampai salah mengambil ilmu dari siapa yang kita jadikan guru, ini nanti pertanggungjawabannya dengan masalah agama. Kenapa tadi Gus Ilyas sampai mengatakan rukun iman jadi 7? Ada di videonya. Apa yang ketujuh? Rukun iman pertama iman kepada Allah, sampai yang ketujuh ditambahi percaya iman terhadap para habaib. Seharusnya, nah ini kan berulang-ulang lagi, kenapa sih harus ada narasi seperti itu dari kalangan para habaib? Ya Allah, apakah kurang dicintai, dihormati oleh orang Indonesia? Enggak kurang. Wong mereka datang ke pesantren juga disangoni kok. Bahkan gaya kehidupan mereka lebih mewah daripada ulama-ulama kita kok. Bahkan hidangan-hidangan yang disajikan kepada para habaib kalau ada acara majelis, acara apa saja, ini 70 kali lipat seperti kiai-kiai kampung. Kenapa itu kalau bukan memuliakan? Saking memuliakan. Begitu. Jadi ini adalah bentuk penyesatan kalau seperti itu. Coba kalau andai kata tidak ada yang memberitahu, mencerdaskan masyarakat dari mulai sekarang, anak saya, cucu saya bisa jadi pantatnya Habib diciumin itu. Karena sudah dimasukin kepada arkanul iman. Coba bayangkan rukun iman dijadikan 7. Benar itu sampai Gus Ilyas ini. Sementara yang ketujuhnya ini sangat jauh daripada redaksi Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun kalau memahami di dalam hadis maqalah Imam Syafi'i yang berbunyi ya ahlal baitir rasul hubbukum fardun minallah, itu tidak menjadi rukun iman, dan itu ditunjukkan untuk ahlul bait. Begitu. Maka kita harus hati-hati. Ini loh teguran bagi para muhibin. Karena begini, jadi kan begini, biasanya mereka itu dikira saya ini dulunya bukan istilahnya tidak mengetahui keadaan para habaib. Saya itu juga dulu pernah ikut kajiannya mereka, tahu. Dan di dalam ceramah mereka, di dalam dakwahnya pasti menyelipkan cara supaya masyarakat ini selalu mengagungkan para habaib dari kliennya mereka. Itu mesti. Itu ya. Terus kemudian di dalam makalah selanjutnya dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ini harusnya dipahami oleh kita sebagai orang NU. Imam Dailami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa, nah ini selanjutnya makalahnya, al-ilmu dinun was-salatu dinun faduru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadhihi salati fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah fala
taruhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakuna minal aduli tsaqatil mutqinin. Nah ini yang artinya ilmu itu sebenarnya adalah agama. Salat juga pada hakikatnya adalah agama. Nah ini walaupun kata Abuya kan sering disampaikan, salat itu tiangnya siapa kan gitu kan. Betul, memang dalam hadis Nabi salat itu tiangnya agama. Artinya kebaikan seseorang manusia ini diukur pondasinya itu dengan salat. Nah maksud yang disampaikan oleh Abuya bahwa tiangnya agama ini, ulama ini, bukan lahir daripada hadis. Kalau di dalam hadis memang salat itu tiangnya agama. Tapi yang memberikan ilmu tentang salat maka tetap para alim ulama gitu loh maksudnya. Biar gak salah penafsiran. Kadang-kadang kan banyak yang salah penafsiran. Bahaya. Terus kemudian di dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan begini, yakunu fi akhiriz zamani dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yuftinunakum. Yang artinya kata Kanjeng Nabi, pada akhir zaman nanti akan ada masa di mana dajjal tukang bohong. Ingat, dajjal tukang bohong. Mereka memberitahu kalian tentang sesuatu yang tidak pernah kalian dan orang tua kalian dengar. Ini sudah banyak cara pembohongannya itu. Jadi mereka itu membawa hadis-hadis palsu. Kita ini gak pernah dengar keterangan tersebut dari guru-guru kita, dari nenek moyang kita. Ini ada keterangan-keterangan, cerita-cerita yang kita gak pernah tahu, bahkan dari ajaran kita gak ada. Banyak tuh. Masa harus kita yang menyampaikan bahwa Habib itu dajjal? Kan gak mungkin. Tapi ini karakternya kan mirip-mirip. Bagaimana bisa? Dari dulu rukun iman itu 6, kok bisa jadi 7? Nah ini termasuk dajjalul kadzabun. Loh bener loh. Sampai pernah dengar dari nenek sampean ada rukun iman 7, yang ketujuhnya Habib? Kan gak ada. Ini loh disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bahkan sampai Fakih Muqaddam melebihi, bahkan kan. Nah ini saya ingin membahas, ada yang saya sebenarnya nanti besoklah saya bahas lebih detailnya. Tahlil itu adalah kata mereka hasil daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Karena itu mau menenggelamkan Syekh Ja'far Al-Barjangji. Sebenarnya itu memang kurunya memang karena, tapi kita kan nggak tahu. Kan ini kan masalahnya kan Ba'alawi ini bermasalah, tidak terverifikasi sampai dini hari. Kalau Syekh Ja'far Al-Barjangji sudah terverifikasi, makanya dulu panduan sholawat yang sampai ke Nusantara itu lebih duluan Al-Barjangji daripada Simtud Duror. Cara mereka untuk mengangkat habaibnya, akhirnya mereka menyebut bahwa Habib Abdullah Al-Haddad yang membuat Rotibul Haddad ini adalah orang pertama yang menyusun tahlil. Ya gak apa-apa, silahkan ketika Anda mengatakan begitu, monggo. Tapi jangan sampai menafikan Syekh Ja'far Al-Barjangji. Kan betul. Itu cara mereka. Padahal ya kalau kita mau tahu, ulama kita sebelum mereka orang Yaman datang, tahlil itu sudah menjadi kebiasaan orang kita. Bahkan di zaman para wali sudah ada. Cuma kan mereka amalia seperti ini tidak dimunculkan. Masa iya harus dimunculkan? Nah mereka ini kan memang tetap tadi tujuannya supaya warga masyarakat Nusantara itu merasa berterima kasih kepada klan Ba'alawi. Sementara Rotibul Haddad yang dibikin Habib Abdullah Al-Haddad saja itu mengambil dari hizibnya Syekh Ahmad Rifai. Kan begitu. Nah ini kan sudah banyak. Gitu ya. Ingat, kata Kanjeng Nabi di akhir zaman ini akan datang dajjal-dajjal pembohong yang membawa cerita-cerita yang kita tidak pernah tahu sebenarnya. Bahaya ini. Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Berhati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai mereka menyesatkan dan menfitnah kalian. Ini diambil dari hadis Nabi. Nah ini sudah terjadi. Alhamdulillah kalau kita buka lagi, memang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi di akhir zaman ini fitnah ya tetap akan muncul dari mereka yang suka mengaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi. Kalau bagi kami semoga-moga aja lah ngaku-ngaku, tapi jangan banyak bohongnya. Umat jangan dibohongin. Nah lucunya lagi Pak, narasi mereka itu begini. Cuman bedanya katanya,
tahlil itu tradisinya orang Yaman, kata mereka. Sebelum Indonesia itu. Terus cuman bedanya tahlilnya orang Yaman dengan orang Indonesia itu dalam tawasul katanya. Kalau orang Yaman tawasulnya itu wali kutubnya kepada Faqih Muqaddam. Kalau Indonesia tawasulnya itu ke Tuan Abdul Qadir Jailani itu kan. Ini kan artinya narasi seperti itu, ada saya videonya. Dia kan ingin menyaingi Tuan Abdul Qadir Jailani karena kalau secara martabat kewalian lebih masyhur Abdul Qadir Jailani. Wong di pesantren-pesantren lo nggak kenal Faqih Muqaddam, khususnya pesantren NU lah ya. Gak ada yang kenal kita Faqih Muqaddam itu. Nah cara memperkenalkan mereka ke orang Nusantara dicocokin nih. Apalagi kalau sampai ada orang-orang kita yang mondok di para habaib, udah mesti ingat nanti tahlil ini ada tradisinya Yaman, gitu kan? Padahal Yaman itu dulu ada kerajaan terakhir di Yaman namanya kerajaan Himyar, itu Yahudi, ya. Katanya bedanya tawasulnya cuman itu. Kalau wali kutubnya, kalau Yaman itu kepada Faqih Muqaddam, kalau orang Indonesia ketua Abdul Qadir Jailani. Sampai kapanpun ya kita ini gak kenal namanya Faqih Muqaddam. Tetap kita mah ikut ajaran ulama kita. Kalau andai kata ulama-ulama Nusantara di abad 17, 18, 19 itu memang betul ada tokoh Faqih Muqaddam sebagai wali kutub pada waktu itu, kenapa tidak dikenalkan oleh ulama kita? Tetap Tuan Abdul Qadir Jailani yang dikenalkan. Nah ini kan banyak narasi-narasi yang memang sengaja mereka ini ingin menenggelamkan. Pokoknya ini wali kutub dengan wali kutub ini disaingkan modelnya. Bahkan dia sampai ngomong Isra Mi'rajnya Faqih Muqaddam ini mengalahkan Tuan Abdul Qadir Jailani sampai 70 kali. Nah ini kan berlebihan kalau menurut saya ya narasi itu. Kita ini banyak orang-orang pesantren yang memang paham sejarah, dan di pesantren-pesantren itu gak ada lah istilahnya sampai fundamental diajarkan dari klien mereka macam-macam, gak ada. Gitu ya. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Yang jelas banyak dari kalangan mereka sampai dini hari masih merasa mereka qabilah terbaik. Masih merasa dirinya ini adalah dzurriyyah Rasul. Seharusnya kalau sekalipun ente dzurriyyah Rasul harusnya mencontoh Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu di dalam kitab Tafsirul Bayan itu mengatakan kalau ada orang yang mengatakan dia sebagai cicit Kanjeng Nabi itu nangis. Enggak bangga, nangis. Ini mah ngomong saya ini sebenarnya malu. Contoh Habib Lutfi. Saya ini malu dipanggil Habib. Habib Lutfi ngomong kayak gitu ya. Dengan suara apa? Halus. Saya ini malu dipanggil Habib. Tapi dia memprovokasi dengan kalimatnya Sadatul Ba'alawi awwalu man yadkhulunal jawi. Binti syaril Islam. Nah, pret itu. Namanya itu munafik namanya, lain di mulut lain di hati. Ya bunten. Nah itu ya, ini kan bahaya kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya gini nih, kalau secara ilmu komunikasi, dan ini Gus Ilyas lebih paham. Kalau orang mengulang-ulang, kami ini malu disebut Habib, kami tidak butuh dihormati. Orang yang ngomong kayak gitu adalah Habib. Secara narasi, ilmu bahasa, berarti dia urgent ingin dihormati. Gitu loh. Mungkin kita bilang apa istilahnya ilmu apa Gus? Memalukan. Coba contoh gini lah, saya nih, saya anaknya Abah Gufron, ada kata saya ini malu jadi anaknya Abah Gufron karena saya tidak bisa melaksanakan perjuangannya Abu Yamamah Gufron. Berulang-ulang seperti itu saya, andai kata saya sampaikan ke jamaah, ke siapa, berarti kalau orang yang urgennya seperti itu, dia itu ingin dihormati. Karena ketika merasa malu, mereka tidak akan mampu, jangan untuk mengatakan saya malu, tapi bertindak dengan perilaku. Itu contohnya. Masya Allah. Habib Hanif kan begitu. Habib Hanif itu dengan lantangnya. Sekarang aneh orang-orang itu. Katanya ada yang menfitnah bahwa Habib-Habib ini gila hormat, ingin dihormati. Dengerin. Kami para habaib Robito Alawiyah tidak ada yang meminta dihormati, kata Habib Hanif. Kami tidak gila hormat, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya yang menyuruh mencintai Habib itu adalah Rasulullah. Pret lagi itu. Arti Dawid itu kan lucu. Coba Muhyiddin melek dah, dengerin ceramah-ceramahnya mereka ketika mendoktrin itu aja. Dan itu kayak urgen gitu. Ada lagi ini yang ngomong gini. Terserah kamulah, saya mau dipanggil Habib kek, mau dipanggil Sayyid, bagi nama gak apa-apa. Bagi kami itu tidak penting.
Sekalipun kami ini mau disebut anjing kayak ada yang gitu. Sosok tawadu, tidak penting. Tapi setelah itu teriak-teriak dia. Teriak-teriak menghina kiai, karena ini kan lucu lagi. Banyak lah gitu ya. Jadi saya harap pokoknya para pecinta ulama Nusantara jangan pernah gentar, terus berjuang. Kita yakin pertolongan Allah itu ada. Ada juga orang yang mengatakan begini, wah ini kan gara-garanya pembatalan nasab ke Habib makanya banjir di Demak. Apa urusannya dengan banjir? Gak ada urusan, Prat itu. Itu namanya cocok logi itu. Halu itu namanya. Orang-orang gak ngerti. Makanya ayo siapa yang mau ngundang kita nanti ya di mana saja. Bila perlu di tempatnya Habib lah langsung lah. Biar seru. Serius Pak, saya gak bohong. Yang penting datang dulu ke Pondok Unik. Karena bagi kami ini akan lebih senang ketika dihadirkan langsung. Bila perlu Habibnya juga undang. Mereka gak ngerti ya. Ketika di Tangerang, Abah itu kan pernah tampil bareng sama Habib Umar, orang Pasuruan. Yang dia diamnya di Tangerang. Sama Abah diginiin loh sama Abah. Bib, kalau bukan karena saya Nawawi, para Habib lo gak bisa di Indonesia. Digituin. Ya, itu di depan Habib loh. Bukan di belakang layar. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum rame-rame masalah nasab, Abah sendiri, Abah Gufron itu sudah menyikat terus para habaib itu. Habib Yahudi. Ya. Masya Allah. Nah itu ya. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.